Tapi nggak tahu, nanti saya akan konfirmasi dengan Prodi di Shopee. Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya seperti biasa, jadi begini teman-teman semua, karena besok sudah UTS, maka besok hari Selasa, Rabu, Jumat, Selasa, Jumat kita pertemuan, menghabiskan presentasi dari teman-teman semua. Nah, ketika nanti presentasi dari teman-teman semua sudah selesai, nanti saya akan isi dengan materi yang memang menjadi materi substansi dari mata kuliah ini. Terus habis itu silahkan nanti ketika materi sudah saya sampaikan, Anda silahkan mengerjakan tugas pengganti UAS. Nah, tugas pengganti UAS seperti apa? Seperti yang saya kemarin katakan, bahwa tugas pengganti UAS itu adalah berupa review dari hasil perkuliahan yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Review itu seperti apa ya? Reviewnya itu berkaitan dengan materi-materi yang kita pelajari bersama. Yang kedua adalah dari materi-materi tersebut kira-kira nih nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari pengantar studi Islam. Nah, nanti saya akan tunjuk sekitar 3 orang untuk mewakili teman kelas ini mempresentasikan dari hasil reviewnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugasnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya nggak bisa on cam soalnya sinyalnya agak putus-putus kalau on cam. Oke, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Nanang selaku dosen pengantar studi Islam dan teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faizul Fasultona. Di sini saya sebagai moderator di kelompok 3. Langsung saja kami akan mempresentasikan makalah tentang kajian keislaman di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Muslim. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan jumlah masyarakat Muslim terbesar di dunia. Maka dari itu, Indonesia tidak akan terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam di dalamnya. Studi Islam sendiri memiliki keterkaitan dengan adanya proses pendidikan Islam. Oleh karenanya, perlu dipahami dahulu tentang pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pembentukan manusia ke arah yang dicita-citakan. Sedangkan arti dari studi Islam sendiri adalah kajian manusia tentang hal-hal mengenai keislaman atau dapat dikatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Ketika pertama kali agama Islam masuk dan mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, Islam semakin luas persebarannya ke seluruh penjuru negeri Kepulauan Nusantara melalui berbagai macam cara atau jalur seperti jalur pendidikan, seni budaya, pernikahan, perdagangan, tasawuf, dan dakwah. Dengan demikianlah, pendidikan Islam telah mendapat peranannya dimulai dari awal proses Islamisasi yang berlangsung di Indonesia. Nah, di sini kami akan membahas tentang yang pertama, bagaimana pengertian Islam sebagai sasaran studi dan penelitian. Yang kedua, bagaimana wilayah studi dan penelitian Islam. Yang ketiga, bagaimana keterkaitan manusia dalam studi Islam. Yang keempat, bagaimana aspek sasaran studi Islam. Dan yang terakhir, bagaimana metode atau cara dalam pendekatan studi Islam. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Bagus Faisal Mahendra. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan pengertian Islam sebagai sasaran dan penelitian. Agama adalah peraturan, pedoman, ajaran, atau sistem yang mengatur tentang keyakinan, keimanan, dan kepercayaan. Islam adalah agama samawi yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul utusan Allah, dan Allah menjadikan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sehingga demikian Islam adalah sistem kepercayaan
dan tidak yang didasarkan pada wahyu Allah, Al-Quran, yang dijelaskan atas sabda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hadis. Terminologi studi Islam atau kajian Islam. Dalam makna etimologis, bahasa adalah merupakan terjemah dari istilah dirasah Islamiyah dalam bahasa Arab, yang dalam studi keislaman di Eropa disebut Islamic Studies. Dengan demikian, studi Islam, kajian Islam secara harfiah bahasa dapat dinyatakan sebagai kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama keislaman, atau bisa dinyatakan sebagai usaha mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Ringkasannya adalah studi Islam atau kajian Islam secara bahasa dapat diartikan sebagai kajian tentang hal-hal mengenai agama Islam. Dan sudah barang tentu pengertian studi Islam atau kajian Islam dengan makna kebahasan semacam ini masih bersifat sangat umum. Dan oleh karena itu penting dilakukan pemaknaan secara terminologis atau istilah mengenai terstudi Islam atau kajian Islam itu sendiri. Dengan demikian, studi Islam tidak hanya bermuara pada wacana pemikiran tentang juga praksis kehidupan yang berlandaskan pada perilaku baik dan benar dalam kehidupan, serta sebagai sasaran studi dan penelitian secara harfiah adalah kajian dan penelitian tentang hal-hal yang secara khusus membahas tentang kajian sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam hal-hal yang berkaitan dengan sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan perlaksanaannya dalam kehidupan. 2. Wilayah studi dan penelitian Islam. Sebagaimana disiplin ilmu studi Islam memposisikan agama sebagai sasaran atau objek studinya, maka studi Islam atau pekajian Islam, Islamic Studies, dengan padanan katanya dalam berbagai redaksi bahasa, serta eksplanasinya dalam bentuk rumusan definisi sebagai telah diuraikan di atas. Serta eksplanasinya dalam bentuk rumusan definisi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesungguhnya dapat dipastikan bahwa objek yang menjadi sasaran dalam penelitian atau studi Islam adalah agama Islam itu sendiri. Dan ungkapan lain, Islam sebagai agama adalah merupakan objek atau sasaran penelitian atau kajian dalam studi Islam. Singkat kata, studi Islam adalah studi atau pengkajian atau penelitian terhadap agama Islam. Dilihat dari wujud sifatnya, wilayah studi dan penelitian Islam sekurang-kurangnya dapat dipilih menjadi 2 pilihan. Pertama, berupa ajaran gagasan dan produk pemikiran. Ia bersifat ideal, notif, dan presektif. Kedua, berupa rangkaian peristiwa, institusi, organisasi, dan pola perilaku dalam kehidupan umat Islam yang berinteraksi baik internal maupun eksternal. Ia bersifat aktual, empiris, dan deskriptif. Itu merupakan 2 dimensi dari satu kesatuan serta bersifat kontinum, gradual, dan saling menunjang. Wilayah amatan dalam penelitian Islam dapat dilihat dari 2 bagian, yaitu struktur dalam dan struktur luar. Aspek tauhid, teologi mempunyai kekuatan membentuk struktur yang paling dalam, mempunyai kekuatan membentuk struktur yang paling dalam. Al-Quran hadis sebagai sumber hukum, dan ini merupakan acuan normatif bagi produk pemikiran hukum. Umat Islam sepakat bahwa keberadaan Al-Quran termasuk teksnya sudah final dan tidak ada perbedaan di antara umat Islam tentang keberadaan Al-Quran, berarti atas dasar kepercayaan yang menjadi kajian adalah hasil pemikiran manusia. Hadis dapat juga menjadi objek kajian untuk menguji kesaksiannya, sehingga dalam hal ini terbuka kesempatan untuk mengkaji ulang mengenai status hadis. Adanya nas yang terbatas dalam menghadapi berjalannya waktu dan perubahan zaman, maka para ulama dituntut untuk berpikir argumentatif dan indukatif. Di samping dedukatif dalam memberikan problem solving,
persoalan umat, aktivitas mereka juga lebih banyak untuk memeras pemikirannya demi memahami nas tersebut. Dalam kreativitas, para ulama tersebut memunculkan beberapa jenis disiplin ilmu dalam Islam seperti ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu falsafat, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain-lain. Rekonstruksi ini dapat berupa ittihad baru sebagai konstruksi ulang disiplin ilmu-ilmu keislaman dalam fikih, akidah, tasawuf, dan filsafat yang sudah ada dalam selama ini dianggap baku. Ini dapat berupa perbaikan disiplin, pengembangan atau pengurangan disiplin yang ada meskipun dalam merformulasi pemahaman ulang terhadap apa yang dapat sudah tentu tidak bisa diterima terjadi putusannya alur atau proses pemikiran dari apa yang sudah dilakukan oleh para ulama. Ada kontinuitas proses historikal seperti yang terjadi dalam tradisi keilmuan pada umumnya. Di samping itu juga dapat dilakukan pendekatan secara interdisipliner, multidisipliner, dan bahkan tradisipliner, atau harus mengacu pada misi utama Islam, yakni kemaslahatan umat di satu sisi dan ketertarikan dengan ciri utama Islam di sisi lain. Oke, selanjutnya kok mati? Halo? Selanjutnya, Yulfa. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya ya, Pak. Oke. Yang ketiga, keterkaitan manusia dengan studi agama Islam. Kebanyakan pemikiran modern melihat agama merupakan sekumpulan doktrin yang dilegitimasi oleh prasangka-prasangka manusia di luar rasionalitas. Sementara ilmu pengetahuan yang mengedepankan rasionalitas sangat keras menolak doktrin. Semakin rasional, seseorang semakin menjauh dari ritual agama. Sebaliknya, manusia yang kurang tersentuh rasionalitas dengan sendirinya akan kuat meyakini ajaran agama, karena modernitas tidak selalu memberikan perbaikan bagi kondisi umat manusia, tak mampu mengatasi berbagai problem, dan bahkan hanya memberikan kontribusi positif bagi kelas yang dominan. Mereka yang pinggirkan mengalami marginalisasi atau leterasingan dari kemajuan zaman. Materi yang keempat yaitu aspek-aspek sasaran studi Islam. Antara agama dan ilmu pengetahuan masih dirasakan adanya hubungan yang belum serasi. Dalam bidang agama terdapat sikap dogmatis, sedang dalam bidang ilmiah terdapat sikap rasional dan terbuka. Oleh karena itu, aspek sasaran studi Islam meliputi dua hal, yaitu yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Kerangka ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis tetap dijadikan sandaran sentral agar kajian keislaman tidak keluar dan tercerabut dari teks dan konteks. Elemen dasar keislaman yang harus dijadikan pegangan yang pertama, Islam sebagai dogma juga merupakan pengalaman universal dan dari kemanusiaan. Oleh karena itu, sasaran studi Islam diarahkan pada aspek-aspek praktik dan empirik yang memuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Yang kedua, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya dalam kehidupan. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah agama yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Yang kedua, aspek sasaran keilmuan. Studi keilmuan memerlukan pendekatan kritis, analis, metodologis, empiris, dan historis. Dengan demikian, studi Islam sebagai aspek sasaran keilmuan membutuhkan berbagai pendekatan. Selain itu, ilmu pengetahuan tidak kenal dan tidak terkait kepada wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional.
Oleh karena itu, kajian keislaman yang bernuansa ilmiah meliputi aspek kepercayaan normatif dogmatik yang bersumber pada wahyu dan aspek perilaku manusia yang lahir dari dorongan kepercayaan. Materi yang kelima yaitu metode atau cara dalam pendekatan studi Islam. Metode adalah cara atau jalan untuk mendapatkan sesuatu atau suatu cara kerja dalam keilmuan untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Suatu metode di dalam pengembangan sebuah ilmu hendaklah disiplin dengan mempertimbangkan kesesuaian ilmu tersebut dengan karakteristik dari objek yang menjadi kajiannya. Al-Quran sebagai sumber ajaran memuat informasi dan pesan ilahi yang terabadikan dalam teks. Kemudian Nabi Muhammad SAW sebagai penerima wahyu tersebut mengungkapkan dan menafsirkannya dalam bahasa hadis. Khusus mengenai hadis diperlukan kajian mendalam terutama menyangkut dimensi historisnya. Hal ini untuk memberikan gambaran tentang originalitas dan autentisitasnya serta usaha-usaha ulama dalam meneliti hadis dan pendekatannya dalam memahami hadis tersebut. Perlu diingat bahwa hadis barulah dibukukan jauh sesudah Nabi Muhammad SAW wafat. Kemudian para tabi'in membukukan hadis tersebut. Dalam perkembangan terkini, terdapat 4 metode atau pendekatan yang dipakai dalam mengkaji tentang keislaman, yaitu yang pertama, mereka menggunakan metode ilmu-ilmu yang masuk dalam kelompok humaniora seperti filsafat, filologi, ilmu bahasa, dan sejarah. Yang kedua, mereka menggunakan metode dalam disiplin teologi, studi Bible, dan sejarah gereja, di mana pendidikan formalnya diperoleh dari divinity schools. Yang ketiga, menggunakan metode ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi. Meskipun disiplin-disiplin ini ada yang mengelompokkannya ke dalam humaniora. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang dilakukan jurusan-jurusan, pusat-pusat, atau hanya komite. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Bagus dan Isna. Nah, jadi kesimpulannya, dari penjelasan yang sudah ada dalam makalah ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti agama dan religi mempunyai pengertian yang sama, dan juga studi Islam mempunyai asal-usul dan pertumbuhan. Studi Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Aspek-aspek sasaran studi Islam yaitu aspek keagamaan dan aspek sasaran keilmuan. Islam sebagai sasaran studi dan penelitian dalam makalah ini bermuara pada sebuah kesimpulan bahwa wilayah kajian dan penelitian Islam dapat dilakukan pada produk pemikiran ulama. Berangkat dari premis kesangsian bukan pada premis keyakinan, sehingga menghasilkan kajian Islam yang diharapkan objektif, konseptual, dan preskripsi yaitu sesuai harapan dan tuntunan kebutuhan zaman kontemporer. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian Islam memiliki banyak variasi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan ilmu-ilmu humaniora, menggunakan ilmu teologi, menggunakan metode-metode ilmu sosial, dan juga pendekatan serta pengembangan dilakukan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Mbak Moderator dibuka pertanyaan untuk teman-teman kalau ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan bagi teman-teman yang mau bertanya terkait materi kita pada hari ini. Yuk monggo. Nggak ada yang tanya? Kok diam saja? Mbak Faiz Zulfa,
Minta Iya, tolong Pak. dibacakan kesimpulannya tadi, Mbak. Dari atas, Pak, kesimpulannya. Ya, kesimpulan tadi yang terakhir dibacakan, minta tolong dibacakan lagi. Sehingga menghasilkan kajian Islam yang diharapkan objektif, kontekstual, dan preskripsi, yaitu sesuai harapan dan tuntunan kebutuhan zaman kontemporer. Selanjutnya, pendekatan dalam penelitian Islam memiliki banyak variasi yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan ilmu-ilmu humaniora, menggunakan ilmu teologi, menggunakan metode-metode ilmu sosial, dan juga pendekatan serta pengembangan dilakukan di perguruan-perguruan tinggi Islam. Oke, Mbak Zulfa, ada beberapa kata kunci ya tadi itu. Yang pertama adalah dalam melakukan studi Islam. Tadi tolong dibaca lagi yang khusus untuk premis itu loh. Premis. Halo, Mbak. Iya. Yang premis tadi coba dibaca tadi. Yang terakhir kesimpulan tadi loh, dibaca semua. Kesimpulan dari hasil review tadi silahkan dibaca semua, jangan sepenggal. Dari penjelasan yang sudah ada dalam makalah ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa arti agama dan religi mempunyai pengertian yang sama dan juga studi Islam mempunyai asal-usul dan tumbuhan. Studi Islam sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Tujuan studi Islam adalah untuk memahami dan mendalami serta membahas ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Stop. Ya. Oke. Terima kasih Mbak Zulfa. Sebagai wacana ilmiah yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kira-kira menurut kelompok 3, sebagai wacana ilmiah yang bisa diterima oleh kalangan itu dalam konteks studi Islam itu kira-kira harus mempunyai syarat atau enggak, atau ada indikator apa aja supaya studi Islam itu bisa diterima oleh semua kalangan. Kira-kira indikatornya apa Mbak Zulfa? Kan tadi itu kan ada banyak perspektif ya. Jadi di kesimpulan tadi saya mendengarkan ada bahwa dalam studi Islam itu bisa dilakukan dalam banyak perspektif. Yang pertama perspektif ideologi, sosial, humaniora, terus sains dan sebagainya toh ya di kesimpulan tadi. Yang intinya adalah pada beberapa hasil review kalian semua itu mengindikasikan bahwa studi Islam itu diharapkan mampu membuktikan bahwa ajaran-ajaran Islam itu mampu bersifat kontekstual dan adaptable dengan perkembangan zaman. Saya melihatnya di situ. Maka dalam konteks ini adalah pertanyaan saya adalah kira-kira ukuran apa sebuah studi Islam dikatakan sebuah studi Islam itu bisa diterima oleh semua khalayak. Kan tadi kan ada aspek ideologis, ada aspek aspek-aspeknya tadi kan ada aspek ideologis, terus habis itu ada aspek ritualitas, dan sebagainya. Ada aspek doktrinan lah. Saya mendengar tadi seperti itu dari beberapa pemaparan yang dilakukan oleh teman-teman kelompok 3. Pertanyaan saya yang perlu diperjelas di sini adalah kira-kira indikator apa saja sih agar studi Islam ini bisa diterima oleh semua khalayak. Tahu selain Mbak Zulfa, silahkan yang mau membantu menjawab Mbak Zulfa. Monggo. Dengan metode filsafat, filologi, ilmu bahasa dan sejarah, Pak. Seperti itu. Maksudnya gimana? Bisa dijelaskan secara implementatif nggak?
filsafat, filologi, histori, sejarah itu kayak gimana? Halo? Jadi poinnya apa sih? Poin dari review dari tadi apa dari kelompok 3 apa poinnya? Poin review yang didapatkan. Udah. Kalau pertanyaan pertama nggak bisa menjawab, saya kasih pertanyaan kedua. Poin atau nilai-nilai apa yang bisa diambil dari hasil review kelompok 3 yang bisa di-share kepada teman-teman untuk melakukan studi Islam? Kira-kira. Monggo, yang mau menjawab. Kok diam saja? Gimana? Halo? Atau yang lain? Yang sudah baca silakan. Bentar ya, saya sambil screenshot. Bintang Satria Arya Wijaya, Isti Anura, Muhammad Amin Rauf. Oke, saya persilakan mungkin Mbak Najma, Nala Najma, ingin membantu teman kelompok 3. Atau kelompok 3 selain Mbak Zilfa siapa? Mbak Zilfa? Halo? Isna dan Bagus, Pak. Aulia Isna dan Bagus Faisal. Oh, 3 orang doang ya? 4, Pak. Tapi yang satunya ini, Pak. Kenapa satunya? Berhalangan hadir. Oke, Mas Bagus. Kesimpulan terakhir dibaca lagi, Mas Bagus. Kesimpulan kalian itu bagus sekali, tapi masih bersifat universal.